Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita akan bahas tentang SMKanda berprestasi. Di sini kita sudah kehadiran tamu tapi orang dalam ya. Orang dalam maksudnya siswa kita juga. Sini ada Kak Yuni. Oke, sebelum kita bincang-bincang, yuk Kak Yuni perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Alvina Safira dari kelas 12 Tata Busana 2. Oke, 12 Tata Busana 2, Yuni. Sebelumnya, kenapa sih Yuni kita ajak ke sini bincang-bincang? Ini di depan kita udah beberapa medali, beberapa tapi banyak ya. Ini punya siapa sih? Ini saya. Punya saya. Punya Yuni ya. Bisa dijelasin nggak Yuni ini apa aja sih? Ini beberapa medali, ada yang emas, perunggu ya, sama perak ya. Ini event apa aja sih Yuni? Ini yang pertama event Porprov 2017 2017 ya. di nomor double event team. Ini 2019 di beregu team. Beregu ya yang ini ya. Kalau Oke. yang ini 2019 beregu. Dan yang terakhir yaitu double event. Double event. Event apa itu double event? Double event di Porprov 2019 dan yang terakhir Yang terakhir 2021 tahun kemarin di double event team. 2022 2021 ya. Sebelumnya kita bahas dulu, ini kan medali dapat dari Porprov dan lain-lain ya. Bidangnya sepak takraw. Iya. Sepak takraw. Bisa ceritain nggak cerita Yuni dengan sepak takraw gimana sih? Awal mulanya di tahun 2015 kelas 5 SD diajak oleh teman sekelas. Oh, diajak teman. Iya. Nggak kepikiran, wah aku pengen takraw karena lihat idola atau gimana nggak? Enggak. Pertama itu diajak teman. Gimana lagi dah tuh? Awalnya gabut doang, kayak ikut aja, yuk main takraw gitu kan. Oh, ikut-ikut diajak teman ya karena teman deket tadi. Iya. Kemudian latihan terus, latihan intensif. Nggak ada pikiran mau jadi atlet sih awalnya. Nggak ada kepikiran ya. Awalnya gabut main bareng, kemudian bisa ke tahap berikutnya gimana? Kok bisa? Oh, karena latihan terus ya, latihan terus. Kemudian ada seleksi, ikut kayak gitu. Yang pertama sekali yang menemukan bakatnya Yuni, siapa sih orangnya? Awalnya tuh pelatih. Pelatih. Siapa pelatihnya? Sebutin namanya. Bang Anton Efri Antonius. Oke, Bang Anton, makasih ya. Makasih sama Bang Anton ya. Oke. Lebih dominan kadang itu orang tuh fokusnya ke sepak bola. Kenapa kamu lebih ke sepak takraw? Ya karena prestasi di sini tuh agak sedikit longgar. Nggak terlalu banyak saingan gitu. Karena fokus orang tadi banyak sukanya ke sepak bola kayak gitu ya. Oke. Dan satu lagi karena udah digeluti dari kecil kan. Dari kecil jadi tahap-tahap teknik-tekniknya. Nah, dalam latihan itu kalau orang takraw itu kan lompat-lompat ya. Iya. Kamu kan cewek. Pernah nggak ada rasa takut? Pernah, awal-awal sih tahun 2017. Gimana melawan rasa takutnya? Yang penting optimis aja sih. Optimis. Bahwa kedepannya bakalan jadi atlet yang besar. Oke, artinya ada pikiran aku bisa gitu ya. Kan kadang orang itu kan mau coba, takut. Nanti jatuhnya salah. Teknik jatuhnya dijelasin juga. Bagaimana mendarat itu ya semuanya ya. Kejuaraan pertama itu di Curug tahun 2016 ya. Oke. Itu juara 1 di beregu. Juara 1 beregu ya. Oke. Di dalam semua event ya, beberapa event ini, cerita yang paling Yuni ingat itu apa sih? Di tahun 2017 karena Lubuk Linggau itu pertama sekali di dalam cabang olahraga sepak takraw menyumbang medali emas.
cewek satu dan cowok dua. Dan cewek itu kamu? Ya. Oke, bagus loh. Itu prestasi. Tetapi kamu itu kan konteksnya pelajar. Dan Pak kan ngajari kamu ini ya. Kemarin itu sebagai wali kelas juga. Dan tahu nilai kamu itu nggak goyang. Ada tipsnya nggak sih? Sebagai atlet kan butuh titik fokus ya. Titik fokus, belajar juga butuh fokus, waktu, dan lain-lain. Duanya itu bisa seimbang. Gimana sih? Ada tipsnya kah? Atau ada hal yang buat jadi motivasi kah? Motivasinya apa? Gimana sih kamu bisa jadi kayak gitu? Harus ngatur-ngatur, pinter-pinter ngatur waktu sih. Misalkan waktu 2019 waktu itu 2019 ngatur waktu, misalkan pagi ngatur sekolah waktu tadi ya. Oke. Sorenya belajar, terus malamnya baru latihan. Oke. Latihannya malam. Nah, kamu kan cewek. Latihannya malam karena bagi waktu tadi biar stabil, biar bagus ya antara belajar dan latihan. Pernah nggak ada himbauan dari orang tua, kamu gini gitu, atau supportnya bagus dari pihak keluarga? Supportnya bagus karena sebelum mulai latihan malam itu orang tua dikumpuli untuk rapat. Oh, jadi koordinasinya bagus ya, nggak asal yuk latihan jalan, nggak ya? Jadi orang tuanya rapat, diajak diskusi, latihannya jam segini, artinya manajemennya tertata dengan baik ya. Oke. Jadi satu yang kita pelajari ya, kalau kita butuh atau menginginkan prestasi, kita harus memanajemenkan dulu sesuatu itu dengan sistematis dan baik, ya enggak? Iya. Oke, kita bahas yang baru nih. Nah, nilai kamu kan konsisten nih antara pendidikan dan sebagai atlet. Pak serang kamu nih ya, pada contoh ya. Diandai-andaikan, kita berandai-andai, kamu disuruh pilih, kamu fokus di bidang atlet atau pendidikan kamu. Ini pilihan susah memang. Gimana? Ayo. Berat ya. Ini kita berandai-andai aja. Tapi alhamdulillahnya kamu bisa mengaturnya itu konsisten ya. Bagus antara dua sisi. Di bidang olahraga sih. Olahraga ya. Iya, soalnya kalau kita mau dari SMP ke SMA bisa melewati jalur prestasi. Oke. Nah, kamu berpikir sudah tahu ya kalau masuk sekolah itu ada jalur prestasi. Kenapa milih SMA? Kenapa nggak milih SMA maksudnya? Kenapa masuk di SMK? Karena ayo, kenapa mau SMK nggak di SMA? iya, awalnya waktu SD ya. SD kepikirannya sudah ada minat juga. Mau SMP 1 terus langsung ke SMK Busana. Artinya sudah planning dari jauh hari ya. Tentang masa depan, kita bahas sedikit masa depan ya. Kalau ibaratnya event-event yang kayak gini kan beberapa event itu ada limit ya atau batasan usia. Kepikiran nggak sampai sana? Yang ada limit usia, kalau nggak salah Porprov ada limit usia ya? Iya. Sampai usia berapa itu? 21 tahun. Oke, maksimal. kalau salah koreksi ya, kalau nggak salah 21 tahun ya. Setelah 21 tahun, kamu nggak bisa ikut Porprov, ibaratnya kan lagi kan kita tahunya. Tapi masih bisa ikut beberapa event kayak PON ya. PON bisa. Nah, kalau nggak ikut Porprov tadi, PON juga nggak masuk, mau gimana? Mau kemana? Saya kan udah berkecimpung di bidang busana. Oke. Otomatis saya mau buka butik atau sebagainya gitu. Jadi kamu sudah ada plan kedua ya? Iya. Artinya kalau satu ini ada masanya habis, maka ada plan kedua di bidang busana. Iya. Oke. Ya, itu salah satu opsi ya, opsi yang terbaik dari Yuni. Mungkin orang ada pilihan yang lain ya. Iya. Tapi itu pilihan Yuni ya, pilihan pribadi. Tapi fokusnya tetap sebagai atlet ya. Dan juga satu itu yang pastinya kalau sudah diliput kayak gini,
tetap harus fokus ya nggak? Iya. Jadi Yuni masih ada kesempatan ikut lomba beberapa tahun lagi kira-kira? Dua kali lagi. 2 kali Di lagi ya? Papua. Semoga tetap lancar lah ya. Kunci konsisten Yuni gimana? Kalau konsistensi, latihannya lebih ditingkatkan lagi, lebih konsisten, lebih atur waktu, itu yang paling penting sih. Oke, kita bahas lagi. Yuni pertama sekali ketemu di takraw ini ketika kelas 5 SD ya? Iya. Itu tahun berapa itu lupa Pak tadi? 2015. 2015. Medali pertama tahun 2017, 17. artinya 2 tahun. Dalam 2 tahun itu prosesnya itu gimana? Proses latihannya. Iya. Proses latihannya sih, kalau awal-awal mau lomba itu kayaknya latihan fisik dulu. Latihan fisik dulu Fokus ya. di fisik. Ketika fisik sudah jadi, kita mulai ke teknik. Ke Ketika teknik sudah jadi, baru kita yang satu regu tadi. Oke, jadi fisik dulu ya. Iya. Ya, jadi kalau tahu teknik, kalau fisiknya nggak mumpuni, jadi nanti gimana itu? Nanti sakit di sananya. Sakit ya? Oh ya, karena butuh teknik-tekniknya, bukan teknik yang biasa ya di takraw. Untuk beberapa teman kamu yang mau merintis ini ya, atau baru mau mulai di bidang sepak takraw, ada tips nggak dari kamu? Tipsnya sih, jangan takut mencoba. Karena kalau kita belum mencoba, ya kita belum tahu kedepannya jadi apa. Oke, artinya coba dulu ya. Iya. Dicoba, jangan takut mencoba. Kadang tuh rasa takut tuh memang pernah pasti datang ya. Iya. Nggak mungkin nggak ada. Yuni juga tadi kan cerita ada takutnya kan, tapi dilawan. Ibaratnya kalau ada yang mau gabung nggak gitu, mau latihan bareng gimana? Itu latihan di SMP 6 yang pelatihnya siapa? Bang Anton sama Pak Depi. Oke, pelatihnya Bang Anton sama Pak Depi. Pak Depi. Itu eksternal ya, bukan dari pihak sekolah manapun ya. Jadi kalau ada yang mau join gimana itu? Misalnya ada, oh aku pengen juga di takraw gitu kan. Hubungi saya aja. Hubungi Yuni. Iya. Lewat mana hubunginya? Bisa lewat Instagram? Facebook atau Instagram. Oke, nanti kita tampilin Instagramnya di sini. Ada nggak di bawah? Kayak gitu ya. Iya. Tapi ya minat serius ya? Iya. Jangan Bayar nggak? setengah-setengah. Enggak sih. Enggak sih ya. Jadi gratis. Serius? Iya, serius. Gratis ya. Hal yang gratis tapi bisa menghasilkan prestasi. Kalau ibaratnya minum dan lain-lain itu siapkan sendiri ya tiap latihan ya. Iya. Itu saja interview kita untuk hari ini dengan Yuni. Yuni, kalau untuk penonton ada nggak ya pengen disampaikan? Kira-kira? Harus terus belajar. Terus belajar ya. Dimanapun dan apapun dan siapapun kita harus tetap terus Belajar. Belajar sepanjang hayat. Besar kecilnya ilmu itu. Besar kecilnya ilmu itu harus kita pelajari. Oke, itu saja untuk kita hari ini.